Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Nabire melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Yonce Nabire. Rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasatgas Tindak ODC, Kombes Pol Wahyu dengan melibatkan personel gabungan Satgas Gakum ODC, Satgas Tindak ODC, dan Polres Nabire. Salah satu tersangka Suprianus Bagau alias Suprianus WA memperagakan bagaimana pelaku yang terbagi 3 kelompok membunuh dan merampas senjata 2 personel Brimob. Sebanyak 21 adegan diperagakan untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan 2 anggota Brimob, Brigpol M. Arif Maulana dan Bribtu Nelson C. Runaki. Rekonstruksi dilakukan dengan pengamanan ketat dengan melibatkan 15 kendaraan taktis. Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, personil gabungan dari Polres Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki. Rekonstruksi dilakukan di lokasi di TKP kilometer 128, Distrik Siriwo, dengan pengawalan ketat dan perlengkapan taktis oleh Satgas Damai Kartens. Tersangka Suprianus Bagau alias Suprianus WA yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengikuti 21 adegan reka ulang. Adegan menggambarkan secara rinci perencanaan, pembagian kelompok, eksekusi penembakan, pembacokan hingga perampasan senjata milik korban. Rekonstruksi juga mengungkap peran Suprianus sebagai dokumentator aksi, termasuk saat merekam video pernyataan sikap kelompok usai kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Tersangka telah dikembalikan ke Rutan Polres Nabire dan tim penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologis kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan atau pembunuhan terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire yang gugur saat melaksanakan tugas pengamanan. Informasi lainnya pemirsa, Polda Riau menggagalkan penyeludupan 42,4 kg sabu dari Malaysia di Pekanbaru. Ya, 2 orang kurir jaringan internasional berhasil ditangkap polisi. Keluarkan. Mana? Kau ambil. Apa tuh? WS dan AH, 2 kurir narkoba jaringan Malaysia ini tak bisa berkutik saat tim Subdit Ditres Narkoba Polda Riau meringkusnya. Keduanya disergap di Jalan Kelapa Sawit, Pekanbaru. Keluarkan. Hitung. Apa nih? Sabu kan? Polisi lalu meminta keduanya membongkar 2 tas yang mereka bawa. Diduga di dalam tas itu tersimpan paket narkoba. Hitung. Pakai mulutnya. Ngomong. Hitung. Cepat. Benar saja, sebanyak 44 bungkus sabu mereka samarkan dalam kemasan teh Cina. Setelah tertangkap basah, kedua kurir narkoba itu pun langsung digiring ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya lalu diinterogasi dan mengaku disuruh seorang bandar untuk menjemput dan mengantarkan paket sabu ke Pekanbaru. Rencananya sabu seberat 42,4 kg itu akan diedarkan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Itu kedua tersangka ini masih menunggu perintah dari bosnya yang di atas. Jadi sudah buru kita lakukan upaya paksa penangkapan. Kini kedua pelaku sudah mendekam di Mapolda Riau. Keduanya akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus judi online dengan barang bukti sitaan uang tunai senilai 154,3 miliar rupiah.
Inilah tumpukan uang senilai 154,3 miliar rupiah yang dipamerkan dalam pengungkapan kasus judi online. Hasil sinergi antara Ditipid Cyber, Bareskrim Polri dan PPATK. Selain uang tunai, ada juga barang bukti elektronik lainnya yang ditampilkan beserta dengan nama website judi online. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menindaklanjuti 8 LHA dari PPATK dan 41 laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.